Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Jumpa dengan saya kembali dalam pembelajaran akuntansi pemerintah. Topik kali ini kita sampai pada materi yang sangat menarik, yaitu akuntansi penerimaan migas, di mana kita ketahui bahwa penerimaan migas itu dikelola di dalam sistem akuntansi transaksi khusus. Video pembelajaran kita terbagi dalam 3 sesi ya. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kontrak kerjasama hulu migas beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan migas, sekaligus kita akan melihat penerimaan migas dari beberapa tahun terakhir. Kemudian di sesi kedua kita akan memaparkan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi berkaitan dengan penerimaan migas yang diatur di dalam peraturan perundangan. Kemudian di video sesi 3 kita akan menjelaskan khusus mengenai ayat jurnal standar yang berkaitan dengan transaksi penerimaan migas. Oke. Ketika bicara tentang migas, maka yang terbersih dalam hati kita barangkali ini migas yang mana, ya? Karena kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan migas itu terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Di mana kegiatan hulu itu berupa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sementara kegiatan hilir itu meliputi kegiatan distribusi, penyulingan, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks penerimaan migas, isi materi akuntansi pemerintah ini, maka yang dimaksud dengan migas ini adalah migas yang berasal dari kegiatan usaha hulu, yaitu berupa kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Itulah yang akan kita cover di dalam materi pembelajaran kali ini. Ya. Sebelum lebih lanjut menjelaskan mengenai akuntansi penerimaan migas, saya ingin mengajak pada teman-teman untuk mendalami beberapa peraturan perundangan terkait ya, supaya teman-teman nanti aware bahwasanya apa saja sih sebenarnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan akuntansi penerimaan migas. Yang pertama, kalau teman-teman ingin membedah lebih lanjut tentang tunjuk teknisnya, itu kita akan dapati di sini ya, ini PMK terbarunya, yaitu PMK nomor 61 tahun 2020. PMK ini sebenarnya sudah merupakan yang keempat kalinya ya. Kita tahu bahwa PMK tentang juknis akuntansi migas itu pertama kali tahun 2016, yaitu PMK 124 ya. Sebelum saya pindah ke STAN, itulah PMK yang saya gagas bersama teman-teman di DJA sana ya. Kemudian sudah diganti beberapa kali, diubah beberapa kali, disempurnakan sesuai dengan rekomendasi BPK, dan inilah yang terakhir, PMK 61 tahun 2020. Kemudian untuk mengetahui proses bisnis kegiatan usaha hulu migas yang berkaitan dengan konteks pengelolaan APBN-nya, maka kita akan perkenalkan beberapa peraturan terkait, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, ini di PMK 178 tahun 2015, ini tentang perubahan kedua PMK 113 2019, yaitu 2006 ya, yaitu mengenai rekening minyak dan gas bumi. Di PMK ini diatur apa-apa saja uang yang boleh masuk di dalam rekening migas, dan apa saja uang yang bisa kita keluarkan dari rekening migas untuk kegiatan yang mana saja. Ini diatur di dalam PMK rekening migas. Kemudian di PMK 119 2019 itu mengatur tata cara pembayaran reimbursement PPN ya. Apa itu reimbursement PPN? Nanti kita jelaskan di materi berikutnya. Kemudian juga ada PMK 118 ya. Ini berkaitan dengan pembayaran DMOV. Ya, itu apa itu DMOV? Nanti kita jelaskan juga. Kemudian di sini ada tata cara pembayaran imbalan fee pada hulu migas ya tahun 2017. Kemudian ada PMK 195 berkaitan dengan pajak daerah yang dibayar dari kegiatan usaha hulu migas. Itulah yang perlu teman-teman ketahui ya. Di samping ada juga PMK mengenai pembayaran PBB migas. Nah, pertanyaan besar bagi kita semua barangkali, kenapa pemerintah kita memilih model kontrak usaha hulu migas yang berupa kontrak kerjasama atau production sharing contract, kontrak bagi hasil ya. Kalau teman-teman membaca di literatur ya, bahwasanya model kontrak migas itu di dunia ini ada 3 ya. Yang pertama kita kenal dengan concession ya, model konsesi. Apa itu model konsesi? Bahwasanya pemerintah itu hanya mengambil sekian persen dari gross production atau gross revenue ya, yang berupa royalti ya. Jadi dari nilai grossnya
sebelum dikurangi apa-apa, sebagian persen diambil oleh pemerintah sebagai penerimaan royalti. Ya. Kemudian setelah nanti kontraktornya itu memperhitungkan biaya-biayanya, maka pemerintah mengambil lagi income tax-nya. Ya. Tapi pemerintah dapat bagian awalnya adalah berupa royalti dari gross revenue-nya. Nah, kenapa model konsesi ini tidak dipilih oleh pemerintah kita? Model konsesi ini kelihatannya memang kita akan dapat bagi hasil yang lebih besar, ya. Tapi sebenarnya dengan model ini tidak cocok dengan semangat Undang-Undang Dasar 45, karena Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwasanya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya diatur atau dikuasai oleh negara dan digunakan atau dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsesi ini berimplikasi bahwasanya semua kekayaan alam itu dikuasai oleh perusahaan kontraktor. Kita hanya baru dapat bagian dari royaltinya. Sehingga ini mencederai yang dimaksud dengan kedaulatan energi. Kedaulatan energi tidak berada di tangan pemerintah, tidak berada di tangan negara, tapi kedaulatan energi diambil sebagian oleh perusahaan kontraktor. Nah, itu tentu saja tidak cocok dengan semangat Undang-Undang Dasar 45. Ya. Model konsesi ini biasanya diadopsi oleh negara-negara maju seperti Amerika, ya. Ini Amerika, orang-orang sana ketika dia punya lahan, ya, dan di bawahnya itu ada sumber migas misalkan, sepanjang lahan itu adalah properti milik swasta atau milik individu, ya, maka pemerintah tidak bisa mengambil minyaknya, ya, tidak bisa mengambil minyak itu kecuali si individu ini menjual ke pemerintah atau si individu ini berkontrak sama pemerintah, kemudian hasil dari migas yang ada di bawah tanahnya ini bisa diserahkan ke sebagian pemerintah berupa royalti, gitu. Sepanjang itu tidak diserahkan, maka pemerintah tidak bisa mengambil itu. Makanya kita tidak bisa mengadopsi konsesi ini karena tidak cocok dengan semangat Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, ini udah kedua yang kita adopsi yaitu model PSG, kontrak bagi hasil, ya. Kemudian yang ketiga, service kontrak. Ya, sebelum saya menjelaskan model yang kedua, saya jelaskan yang model ketiga dulu, yaitu service kontrak. Ya. Service kontrak ini gimana? Kalau service kontrak itu memang kedaulatan energi ada di tangan kita, di pemerintah, ya. Karena yang mengelola pemerintah sendiri, ya, dikelola pemerintah sendiri. Kemudian pemerintah menunjuk kontraktor, ya, untuk mengerjakan istilahnya sumur migas, ya. Kemudian pemerintah akan membayar service fee. Nah, ini repotnya apa? Pertama dari sisi APBN, nanti pemerintah pasti akan mengeluarkan uang. Apakah itu sumur kering, dry hole, ataukah sumur itu menghasilkan lifting yang komersil, itu tetap pemerintah harus mengeluarkan service fee buat perusahaan yang kita tunjuk untuk mengelola usaha hulu migas mikro. Ya, artinya ada exposure APBN di sana. Akan selalu ada uang keluar. Pada uang keluar itu belum tentu menghasilkan karena kita tahu salah satu karakteristik industri hulu migas adalah penuh ketidakpastian, uncertainty. Sehingga ini akan merugikan kita, ya. Kita harus ngeluarin uang untuk bayarin perusahaan kontraktor itu, meskipun nanti sumurnya kering, tidak menghasilkan minyak. Nah, ini tentu saja merugikan buat kita. Maka model ini tidak kita pilih. Nah, service kontrak ini biasanya diadopsi oleh negara-negara Timur Tengah. Ya. Contohnya Arab Saudi. Arab Saudi mengadopsi service kontrak. Kenapa? Karena di Arab Saudi itu cekungan migasnya cuma satu, ya, tapi besar sekali, sehingga tidak butuh biaya investasi yang besar. Hanya mengeluarkan uang investasi kecil dari pemerintah, maka pemerintah bisa ngambil nih minyaknya. Ini berbeda karakteristiknya dengan Indonesia. Karakteristik sumur migas di Indonesia adalah cekungan migas yang ada di tanah air kita itu memang banyak, ya, tersebar dari berbagai pulau, ada yang dari onshore, ada offshore, ya, di daratan maupun di lautan. Tapi sumur-sumur migasnya itu sumur-sumur migas yang marginal. Artinya kecil-kecil gitu, ya, produksinya, liftnya kecil-kecil. Yang banyak paling hanya beberapa tempat saja. Ya, sehingga ini tidak cocok kita pakai service kontrak ini. Ya. Kita lebih tepat pakai production sharing contract, kontrak bagi hasil. Kenapa? Karena di sini sebenarnya ini kalaupun ada istilah royalti, ini istilahnya ini FTP, ya. Kalau di kita nanti istilahnya FTP. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya, royaltinya berupa FTP. Dan ini tidak ada di semua kontrak, ya. Di kontrak-kontrak tertentu saja. Nah, di sini pemerintah tidak mengeluarkan modal sama sekali, ya. Modal, uang, tenaga, peralatan, dan mesin semuanya disediakan oleh kontraktor. Ya, pemerintah hanya akan membayar cost recovery, kita sebut dengan cost recovery, ya.
biaya penggantian produksi migas itu kepada kontraktor manakala kontraktor itu berhasil menemukan cadangan migas yang komersil. Baru kita ganti tuh. Tapi kalau kontraktor tidak bisa menemukan sumur migas atau cadangan migas yang komersil, maka segala biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu menjadi risiko bisnis perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini enaknya begini ya. Di kontrak bagi hasil ini, kita sama sekali tidak punya modal. Tidak mengeluarkan modal. Ya, kita hanya memberikan izin wilayah kerja ini boleh kamu garap. Tapi kamu saya kasih waktu ya, ini ada 2 tahapan ya, eksplorasi ya. Eksplorasi itu 6 tahun ya, bisa kita perpanjang sampai 10 tahun. Ya. Kalau dalam jangka panjang maksimal 10 tahun, itu perusahaan migas tidak berhasil menemukan cadangan migas yang komersil, maka semua biaya investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan migas tidak diganti sama sekali oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini enaknya gitu ya. Kita tidak menanggung risiko fiskal di sana. Tapi sebaliknya, jika di dalam masa eksplorasi ini dia menemukan cadangan migas, maka akan dilanjutkan ke dalam proses production-nya, produksi atau kita sebut dengan eksploitasi. Kita masuk ke dalam tahap produksi atau eksploitasi, berarti kita benar-benar menggali lifting migas yang komersil. Nah, disitulah nanti kita mulai mencicil, membayar biaya investasi yang dikeluarkan oleh kontraktor yang berupa cost recovery tadi ya. Kita bayar sedikit-sedikit dari mana? Dari hasil lifting yang dihasilkan oleh kontraktor migas yang bersangkutan. Nah, model ini sangat tepat untuk kita, untuk pemerintah ya. Pertama karena memang sumur migas kita marginal, sehingga tingkat ketidakpastiannya tinggi untuk memperoleh hasil yang komersil. Dan kedua, semua modal, peralatan, uang, semuanya disediakan oleh kontraktor. Kita hanya mengganti jika lifting migasnya terbukti komersil yang dihasilkan. Tapi kalau enggak, kita nggak ngeluarin uang sama sekali. Maka inilah kita adopsi production sharing contract. Mungkin teman-teman bingung. Loh Pak, kok mau-maunya kontraktor ngeluarin duit itu? Karena risikonya kan besar tuh, kalau dia nggak dapat ya gimana lagi. Nah, jangan lupa untuk memberikan daya tarik kepada kontraktor itu, ya kita memberikan insentif fiskal kepada kontraktor. Ya, jadi kontraktor migas ini sering kita sebut dengan sebutan K3S, kontraktor kontrak kerjasama. Kalau saya menyebutnya K3S, itu adalah perusahaan migas yang berkontrak dengan pemerintah Indonesia untuk mengerjakan wilayah kerja sumur-sumur migas, disyaratkan itu ya. Nah, kenapa mereka mau? Karena kita berikan insentif fiskal. Insentif fiskalnya apa? Pertama gini, ketika mereka terbukti bisa menemukan cadangan migas yang komersil, maka di samping semua biaya investasinya itu akan kita kembalikan secara mencicil, ya, kita akan memberikan insentif berupa membayar atau membebaskan mereka dari kewajiban perpajakan. Ya, saya ulangi, kita membebaskan mereka dari kewajiban perpajakan, tapi hanya untuk pajak tidak langsung saja. Apa itu pajak tidak langsung? Berupa PPN, PPNBM, PBB, kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah nanti di situ ada pajak penerangan jalan, ada pajak air tanah, pajak air permukaan. Pajak-pajak inilah yang akan ditanggung atau dan dibebaskan oleh pemerintah Indonesia. Yang kita sebut di dalam kontrak migas itu, istilahnya adalah assume and discharge. Istilah untuk membebaskan dan menanggung biaya-biaya pajak tadi, di dalam kontrak migas kita sebut dengan istilah assume and discharge, ya. Dibebaskan dan ditanggung istilahnya gitu. Dibebaskan, ditanggung dan dibebaskan gitu ya. Assume and discharge. Artinya pajak-pajak ini kalau misalkan mereka sudah bayar pajak nih, PPN, PPNBM, maka PPN, PPNBM-nya akan diganti. Dari mana? Dari uang lifting migas bagian negara. Ya. Jika mereka dapat tagihan SPT PBB dari DJP, maka yang bayar bukan mereka, yang bayar adalah nanti rekan-rekan di Direktorat Jenderal Anggaran selaku entitas akuntansi. Nanti seperti itu ya, kita akan jelaskan proses bisnisnya berikutnya. Artinya semua kewajiban pajak tidak langsung ditanggung oleh pemerintah. Ya, mereka aja bayar ini nanti. Mereka aja bayar income tax. Yaitu PPh badan, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Di samping memang mereka akan mengut PPh pasal 21 untuk karyawannya ya. Tapi yang jelas untuk pajak-pajak tidak langsung seperti PPN, PPNB, PBB itu tidak dibayar. Nah, assume and discharge ini berlaku untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 2010. Semuanya assume and discharge. Tapi untuk kontrak-kontrak
yang setelah tahun 2010, pajak-pajak tadi dibayar sendiri oleh kontraktor. Ya, berarti sekarang apakah masih ada Pak kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 2010? Ya masih banyak. Kenapa? Karena kontrak itu kan berlaku sampai 30 tahun. Dan bisa diperpanjang sampai 20 tahun. Artinya mereka itu bisa mengelola sumur migas sampai 50 tahun, Mas. Jadi tentu saja kontrak-kontrak yang berlaku sekarang banyak sekali kontrak-kontrak yang berasal dari sebelum tahun 2010. Berarti assume and discharge masih berlaku untuk kontrak-kontrak tersebut. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, artinya inilah alasan kenapa kita memilih production sharing contract dibanding model konsesi maupun model service kontrak. Ya, jadi kalau saya ulangi, konsesi itu tidak tepat dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 karena kedaulatan energi tidak terletak di negara ya, tidak terletak di tangan pemerintah. Sebenarnya service kontrak itu meskipun kedaulatan energi ada di tangan kita, tapi kita akan selalu tereksposur APBN kita ya. Kita akan selalu membayar uang untuk membayari kontraktor meskipun tidak ada hasilnya, gitu ya Mas, Mbak. Itu makanya kita memilih kontrak bagi hasil karena kita tidak ngeluarin uang, tidak ada risiko fiskal, dan kedaulatan energi masih ada di tangan kita sampai dengan nanti di titik serah, di mana kita bagi hasilkan hasil lifting itu untuk kita dan kontraktor. Baru disitulah nanti sebagian menjadi milik kontraktor. Sebelum dibagi hasilkan, maka semua lifting itu, semua volume produksi itu menjadi milik pemerintah Indonesia. Mohon maaf ya, saya minum dulu. Oke, jelas ya Mas, Mbak, ini kenapa kita memilih production sharing contract. Oke, mana nih? Mohon maaf. Nah, lebih lanjut saya ingin menjelaskan beberapa karakteristik khusus berkaitan dengan PSG migas, kontraktor kontrak bagi hasil migas ya. Ini ada PSG, Production Sharing Contract. Apa sih Pak prinsip-prinsip dasar yang diatur di dalam kontrak PSG? Ya, pertama, ini yang berkontrak sebenarnya siapa sih? Yang berkontrak adalah satu pemerintah Indonesia yang diwakili dalam hal ini oleh SKK Migas. Kemudian kontraktornya adalah boleh kontraktor asing, boleh kontraktor dalam negeri. Mereka sepakat untuk menjalin kerjasama dalam pola kontrak bagi hasil. Yang dibagi hasilkan apa Pak? Liftingnya, volume lifting minyak dan volume lifting gas, itulah yang dibagi hasilkan. Jadi yang dibagi hasilkan bukan uang, tapi volume minyak dan volume gasnya. Baru nanti oleh pemerintah, volume minyak dan gasnya berupa lifting tadi dijual ya, kepada wajib bayar atau kepada pembeli. Ya, nanti siapa yang menerima minyak itu nanti kita ceritakan ya. Nah, yang bertanda-tanda adalah SKK Migas selaku wakil pemerintah dan kontraktor. Nah, yang mengetahui di dalam kontrak itu ada juga tanda tangan adalah Menteri SDM. Jadi Menteri SDM hanya bertindak selaku pihak yang mengetahui. Tapi yang berkontrak hakikatnya adalah pemerintah diwakili oleh SKK Migas dan pimpinan perusahaan migas. Gitu ya. Di dalam kontrak itu diatur bahwasanya kontraktor harus menyediakan seluruh dana dan menanggung segala risiko. Tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Artinya ya dia harus sediakan tenaga kerjanya, sediakan mesin-mesinnya, sediakan uangnya, dan teknologinya, segala macam mereka punya. Ya. Kita nggak nyediain apa-apa, cuma nyediain lahan aja. Ya. Kemudian untuk pengendalian ini, manajemen operasionalnya dikendalikan oleh SKK Migas. Tentunya SKK Migas hari demi hari dia akan mengawasi operasional hulu migas yang dijalankan oleh perusahaan migas tadi. Jadi awasi. Jadi mengawasinya dari mulai perencanaan, ya, dari mulai perencanaan pelaksanaan hingga nanti mau pertanggungjawaban semuanya dikontrol oleh SKK Migas. Ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah kepemilikan sumber daya alam migas itu tetap berada di tangan pemerintah. Ya. Jadi sumber kepemilikan masih ada di tangan pemerintah sampai dengan titik serah. Situ ya. Ini prinsip-prinsip penting di dalam kontrak bagi hasil. Nanti juga ada prinsip namanya assume and discharge yang tadi saya jelaskan, yaitu pemerintah menanggung semua pajak-pajak tidak langsung. Ya. Dan juga nanti ada juga beberapa peraturan perundangan yang mengatur bahwasanya ada beberapa pungutan-pungutan yang mereka ini juga tidak perlu bayar, tapi juga dibebaskan oleh pemerintah, tapi itu tidak diatur di kontrak, itu diatur di peraturan tersendiri, yaitu peraturan pemerintah atau diatur di dalam PMK. Nah,
Yang kita bicarakan tadi adalah kontrak kerjasama yang konvensional, yang selama ini kita kenal dengan PSG yang mengadopsi pola cost recovery, artinya ada cost recovery-nya. Ya. Tapi sejak tahun 2017, pemerintah menerapkan atau menawarkan skema baru, yaitu PSG yang tidak perlu cost recovery. Jadi pemerintah tidak perlu membayar cost recovery-nya, tidak perlu membayar biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor, yaitu kita sebut dengan PSG gross split. Bedanya apa? Kalau PSG yang yang ada cost recovery-nya, maka di sini produksi kotornya, gross revenue-nya itu harus dikurangi dulu dengan cost recovery ya. Baru netonya bagi hasilnya dibagi hasilkan antara negara dengan kontraktor kan gitu ya. Ya. Tapi kalau gross split dari bagian kotor ini gross revenue langsung dibagi hasilkan ya. Pemerintah dapat berapa persen, kontraktor berapa persen, pemerintah berapa persen. Kita lihat di sini. Nanti dari masing-masing bagian ini kontraktor juga harus bayar pajak ke. Nah, yang dibayar pajak adalah bukan pajak tidak langsung tapi pajak PPh badan. Itu PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Itu yang dibayarkan oleh kontraktor ke negara. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa mengidentifikasi nih sumber-sumber penerimaan migas dari kegiatan usaha hulu migas mana saja. Nah, kita kenal selama ini kalau kita bicara di dalam konteks ini bagi hasil ada 8515, ada 5. Kalau ini memang diatur nih di dalam peraturan Menteri SDM-nya ada di 5743 untuk minyak dan 5248 untuk gas. Ini adalah yang kita sebut dengan baseline ya. Bagi hasil baseline. Artinya bagi hasil awalnya ya. Kalau tidak ada kondisi-kondisi yang khusus maka bagi hasil untuk gross split adalah 5343 untuk minyak, 5248 adalah untuk gas, di mana 57 adalah pemerintah, 52 pemerintah, 43 kontraktor, 48 kontraktor kan gitu ya. Bagi hasil ini untuk gross split, saya bicara gross split dulu, ini akan bergerak ya ketika nanti dijumpai ada komponen variabel misalkan. Ini ada 10 variabel nih. Di PMK itu di Permen SDM-nya. Contohnya apa Pak? Misalkan di sumber migas itu ada kandungan karbon dioksida atau tidak. Karena kalau ada kandungan CO2, maka akan butuh teknologi tambahan untuk mengendapkan CO2-nya di bawah atau mengangkut CO2-nya, memisahkan CO2 dari zat-zat yang berkaitan sama minyak. Ya. Kemudian ada komponen progresif, misalkan kalau harga minyaknya naik atau turun. Kalau harganya turun gimana? Kalau harganya naik gimana? Nanti kalau harganya turun, kita kasih insentif tambahan buat dia, tapi kalau harganya naik, pemerintah akan dapat tambahan bagi hasil. Ya, kira-kira itu yang membuat nanti posisi bagi hasil untuk gross split 5743 dan 5248 akan bergerak ya, tidak semata-mata sebagai angka mati. Nah, itu tentang gross split. Tapi untuk yang banyak berlaku kemarin yang ke cost recovery, untuk minyak kita kenal dengan istilah 85-15, 85 pemerintah, 15 kontraktor. Untuk gas 70-30, 70 pemerintah, 30% kontraktor. Nah, ini perlu saya kasih tahu ke teman-teman ya, bahwasanya berbeda dengan gross split tadi. Kalau gross split 5743, 5248 itu splitnya memang diatur ada tuh di Permen SDM. Tapi untuk PSG cost recovery ini angka 8515 minyak, 70-30 gas itu nggak ada di kontrak. Angka 8515, 70-30 itu tidak ada di kontrak. Angka itu adalah angka yang istilahnya kita sebut dengan gentleman agreement. Sama-sama kita ketahui, sama-sama kita sepakati angkanya memang pemerintah akan dapat 85, kontraktor akan dapat 15. Yang diatur secara tekstual di dalam kontrak, yang PSG cost recovery, itu minyak bukan 85-15, tapi angkanya keriting. Nah, angkanya keriting misalkan 72, sekian persen. Ya, sehingga setelah nanti pemerintah dapat bagian pajak dari PPh badan kontraktor, maka pemerintah akan dapat 85%. Ya, angka 72, sekian, 71, sekian itu tergantung di tahun berapa kontrak itu ditandatangani. Karena apa? Ini menentukan tarif pajak PPh yang berlaku pada saat itu. Misalkan yang berlaku saat itu 35%, ya kita pakai angka 35% kali bagi hasil kontraktor berapa, sehingga pemerintah akan dapat bagian netonya semuanya 85. Ya. Tapi ingat 85% ini belum dikurangi kewajiban pemerintah dalam rangka tadi asumen dicat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Artinya angka 85-15, angka 70-30 selama ini yang
dibicarakan oleh masyarakat, oleh praktisi akademisi itu angka yang tidak ada di kontrak. Ya, yang di kontrak adalah angka-angka keriting yang nanti disepakati bahwa ketika tanda tangan kontrak itu di tahun berapa, tarif pajaknya berapa, maka pemerintah mau pokoknya gimana caranya, pemerintah bisa dapat bagian 85 dari minyak dan 70 dari gas kan itu. Ya. Sehingga nanti diatur di kontrak itu angkanya keriting-keriting, ya. Ya, kasih tahu teman-teman, jangan kaget kalau teman-teman menjumpai ada kontrak, kok angkanya bukan 85-15? Ya nggak ada, memang angka 85-15 tidak ada di kontrak. Itu di kontrak pasti angkanya keriting. Jadi secara gentleman agreement, pemerintah sama kontraktor sama-sama paham bahwasanya dengan angka tertentu di kontrak itu, pemerintah akan dapat 85, kontraktor akan dapat 15 untuk minyak, 70-30 untuk gas. Nah, gimana caranya supaya dapat itu? Lihat tarif pajak pada saat itu. Tarif pajaknya misalkan 35% ya, 35% kali bagian kontraktor berapa, sehingga pemerintah akan dapat 85% secara total. Ya, intinya kita sebut dengan kita gross up. Kita gross up supaya angkanya dapat 85 beras. Ya, itu ya Mbak, Mas. Tentang perbedaan kontrak cost recovery dan kontrak gross split. Saya ulangi bedanya apa? Pertama dari sisi bagi hasilnya lebih mudah gross split karena gross split langsung ngambil dari gross revenue-nya. Tapi kalau BSI cost recovery kurangi dulu dengan cost recovery-nya. Baru bagi hasilnya adalah dari net operating income-nya atau kita sebut dengan equity to be split. Itu ya. Bagian dari equity yang di split dibagi hasilkan antara pemerintah dan kontraktor. Ya. Ini. Kemudian dari sisi persentase, kalau persentase bagi hasil gross split itu diatur secara jelas angkanya 5743, 5248 ya, itu untuk masing-masing untuk minyak dan gas. Itu di Permen SDM ada. Tapi untuk kontrak kerja cost recovery ini angkanya bisa beda-beda sesuai kontrak, sesuai dengan kapan kontrak itu ditandatangani. Karena itu akan menentukan rezim pajak, rezim tarif pajak penghasilan pada saat itu. Nah, tarif itulah yang akan digunakan untuk menggross up bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor supaya secara netonya nanti pemerintah dapat 85 untuk minyak, dapat 70 untuk gas. Gitu ya. Dan nanti di kontrak angkanya pasti keriting koma-koma ya, 72, sekian, 70, sekian gitu ya. Nah, setelah ditambah pajak, pemerintah dapat 85, dapat 70 gitu ya. Oke, gini ya Mas, Mbak, bedanya BSI cost recovery dan gross split. Masih teman-teman, Pak, sekarang banyak nggak sih Pak kontraktor yang sudah jadi gross split? Udah banyak. Ada sekitar 40-an kalau nggak salah itu yang kontraktor sudah berganti baju dari cost recovery menjadi gross split. Ya. Tapi ada juga yang akhirnya nggak jadi gross split ya karena dirasa oh ini kayaknya lebih menarik cost recovery ya. Itu tergantung situasi yang dihadapi oleh kontraktor pada saat itu ya. Oke. Nah, ini secara lebih detail lagi kalau PSI gross split bagi hasilnya seperti ini ya. Langsung bagian tertentu sekian persen tadi misalkan 57% untuk minyak, kemudian 52% untuk gas langsung dikasihkan ke pemerintah ya. Kemudian kontraktor dapat sisanya kan ya. Setelah kurangi deductible expense dia akan membayar juga income tax ke pemerintah. Nah, deductible expense di sini apa? Ya ini ada CAPEX ada OPEX ya. Yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi termasuk ada depresiasinya ya. Masuk sini. Ini penjabaran lebih lanjut dari slide sebelumnya. Gross split sederhana ya. Misalkan pemerintah di sini ada gross revenue-nya liftingnya 1000 barel ya. Maka misalkan pemerintah 57%, maka pemerintah dapat 570 barel. Kontraktor dapat 430 barel. Jadi pemerintah dapatnya kan lifting. Nanti sama pemerintah kan nggak mungkin lifting itu mau diapain kan. Maka sama pemerintah nanti menjual ya, dijual. Kita minta istilahnya minta Pertamina untuk menjual atau untuk menyerap lifting itu ke kilangnya dia. Itu saja mereka harus bayar. Nah, sebentar ya, saya tak break sebentar. Nah, ini
Ini bagan yang mesti wajib kudu, istilahnya ya. Bagan yang pasti teman-teman pahami berkaitan dengan skema bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dalam kontrak PSG yang menggunakan mekanisme cost recovery. Ya, ini PSG cost recovery ini sedikit lebih jelimet dibandingkan dengan gross split yang tanpa ada cost recovery. Nah, pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah yang paling atas yang dihasilkan oleh kontraktor itu adalah berupa gross revenue. Yang kita nyebutnya adalah gross revenue. Apa itu gross revenue? Adalah monetisasi nilai uang dari lifting. Ya. Lifting itu dinilai dengan uang. Lifting itu kan satuannya kan barel ya, volume itu barel. Barel itu berapa liter? Ayo. Kalian tahu? Barel itu sekitar 150-an liter gitu ya. Ya, satu barel. Sekitar segitu ya. Nah, barel ya. Lifting itu adalah satuannya adalah barel. Dikalikan dengan harga minyaknya, maka itulah kita sebut dengan gross revenue. Artinya diambil dari sumber migas yang siap nanti mau dibagi hasilkan ya. Tapi ini gross revenue dulu ya, diangkat gross revenue ya, dihitung dulu nih sebelum dibagi hasilkan. Maka di gross revenue ini itu untuk kontrak-kontrak tertentu, yaitu kontrak setelah tahun berapa waktu itu ya? Kontrak setelah tahun 87 atau 88 itu ya, itu kita mengenal mekanisme First Tranche Petroleum. Ya, ini First Tranche Petroleum atau FTP ya. Ini FTP ya, saya kasih suka FTP. FTP ini hakikatnya seperti royalti yang ada di konsesi ya. Seperti royalti yang ada di kontrak konsesi. Artinya ini diambil dulu nih FTP-nya. Artinya apa? Pemerintah ngambil dulu sebagian dari gross revenue sebelum diperhitungkan dengan cost recovery supaya untuk mengamankan penerimaan negara. Ya. Kenapa kita sebut mengamankan penerimaan negara? Kalaupun nanti gross revenue setelah dikurangi cost recovery ternyata negatif, maka pemerintah sudah dapat bagian dari FTP. Kan bisa saja kan? Gross revenue tahun itu masih belum bisa mencukupi utang cost recovery kita ke kontraktor. Sehingga tahun itu semua gross revenue itu seolah-olah untuk menutup cost recovery, untuk mengganti biaya-biaya produksinya kontraktor. Sehingga kita nggak dapat uang apa-apa nih. Nah, untuk itu pemerintah harus menjamin dapat uang, harus selalu dapat uang. Caranya gimana? Ngambil bagian dulu dari gross revenue-nya, yaitu berupa First Tranche Petroleum, ya. Ngambil dulu bagiannya. Nah, ini FTP ini berlaku hanya untuk kontrak minyak saja. Di kontrak gasnya nggak ada, namanya juga petroleumnya, First Tranche Petroleum. Ya, ambil FTP, bagian dari minyak. Nah, memang FTP ini nanti akan ada variasi di kontraknya ya. Ada FTP yang shareable, artinya dibagi hasilkan antara kontraktor dan pemerintah, tentu saja sesuai dengan porsi bagi hasilnya ya. Ada yang FTP itu memang 100% punya pemerintah. Ya. Tapi nggak ada FTP yang 100% punya kontraktor. Kenapa? Karena filosofi FTP adalah untuk mengamankan penerimaan negara. Pemerintah ingin dapat bagian dulu. Nah, itu tentu saja harus disepakati antara kita sama kontraktor. Itu perlu ada kesepakatan dulu ya. Kalau memang dibagi hasilkan, berarti ya kontraktor dapat FTP juga, kita dapat FTP. Dan besarannya sesuai dengan besaran bagi hasil. Ya. Nah, ini ya, gross revenue dikurangi FTP. Kemudian, kalau ada FTP ya, karena tidak semua kontrak ada FTP. Setelah itu dikurangi cost recovery. Ya. Setelah dikurangi semua ternyata masih ada saldo lifting yang bisa dibagi hasilkan, maka ini kita sebut dengan net operating income. Itu gross revenue setelah dikurangi cost ini FTP sama ini. Atau ini kita sering menyebutnya dengan istilah ETS ya, istilah yang sering dikenal di istilah hulu migas itu ETS. Equity to be split. Equity to be split. Jadi kalau di sini kan kita nyebutnya FTP ya. Ini sebutnya ETS. Ini kalau pemerintah dapat bagian dari FTP, itu namanya FTP share atau FTP split. Tapi kalau pemerintah dapat bagian dari yang kedua ini dari net operating income, artinya setelah dikurangi FTP dan cost recovery, ini kita sebut dengan equity split. Nanti di slide berikutnya ada, di slide atau di video berikutnya kalau nggak salah ya. Nah, ini bedanya apa? Sama-sama split bagian pemerintah. Maka yang dimaksud dengan bagian pemerintah dari hulu migas adalah berasal dari dua komponen.
ya, yaitu pertama dari FTP split atau FTP share, dan yang kedua dari ETS, equity to be split, yaitu equity splitnya dari setelah pengurangan cost recovery. Ya, saya ulangi, pemerintah mempunyai bagi hasil dari FTP sekian persen dan dari equity to be splitnya ini juga sekian persen. Sehingga yang dimaksud dengan government share itu adalah penjumlahan dari equity split dan FTP split. Jangan lupa ya, ini teman-teman suka lupanya di sini. Seolah-olah bagian pemerintah cuma dari sini saja. Ya, ini kan makanya kita tegas intinya namanya bagian pemerintah. Itu adalah penjumlahan dari ini ETS ya, bagian dari ETS dan penjumlahan dari FTP splitnya kan itu. Nanti ada skema, ada bagian tersendiri lagi ya. Nah, ini kita lihat nih, berapa persen Pak? Ini yang saya tadi sebut angkanya keriting. Inilah angka yang ada di kontrak, angkanya keriting biasanya. 71,15 sekian persen ya. Kontraktor dapat sisanya itu apa namanya? Nih 28,846% kan gini. Nah, nanti kan pemerintah kontraktor bayar pajak kan, pajaknya berapa? 48% Pak. Lain pasti bingung, masa pajaknya sampai tinggi Pak? Jangan lupa, tax 48% ini terbagi menjadi dua ya. Tax untuk PPh pasal 25 ya, atau PPh pasal 26. Ini corporate tax ya, ini corporate tax. Ini dividend tax. Ya. Kalau ini saya sebut 48%, ini kita sebut dengan tarif pajak efektif. Artinya sudah penggabungan antara corporate tax dan dividend tax. Jadi 48% ini dari mana? 35% dari tarif pajak yang corporate tax. Berarti kan setelah dikurangi 35%, kontraktor masih punya 65% dari yang 28 ini kan ya. Ya. 65% ini kena pajak lagi, yaitu sebesar 20%-nya. Ya. Jadi dividend tax biasanya 20%. 20% diambil dari 65% tadi, berarti kan ada berapa? 13% kan ya. Nah, 13% ditambah 35%. Itulah yang akan menghasilkan angka tax rate efektifnya adalah 48%. Ya. Ini memang nanti tidak kita akan bahas secara detail, tapi untuk pengetahuan teman-teman, bahwasanya nanti kalau ada tax rate efektif 48% itu dari mana? Teman-teman tahu nih, dari corporate tax-nya adalah 35%, dari dividend tax-nya adalah 13%. Sehingga nanti kontraktor dapat netonya 15%. Pemerintah setelah dapat pajak tadi yang 48% kali 28% ini dapat tambahan 13, sekian persen. Sehingga dapat bagian dari share tadi yang ETS split sama FTP split 71, sekian persen, kemudian ketambahan pajak 13 sekian persen, maka akan dapat bagian 85% ya. Tapi ingat, yang masuk ke APBN, yang masuk ke kas negara bukan 85% ini. Nanti harus dikurangi dulu dengan ini ya, kewajiban-kewajiban pemerintah yang berupa assume and discharge tadi ya, pajak PBB, PPN, PNBM ditambah dengan kegiatan pungutan-pungutan lain yang diatur di luar kontrak, yaitu dari peraturan-peraturan pemerintah maupun dari undang-undang migas. Contohnya apa? Nanti ada, kita mengenal ada DMO fee, kita mengenal ada fee penjualan hulu migas, ya itu semuanya diatur di luar kontrak. Tapi itu tetap kita bayarkan dari uang yang dihasilkan atas lifting migas bagian negara, ya. Jadi ini ya, kita akan menghasilkan government share. Jadi government share-nya itu yang 85% dari mana? Berarti dari apa namanya? Yang liftingnya ini, yang berasal dari lifting kita sendiri, yaitu FTP split dan ETS split ya, dan berasal dari pajak. Ini government share 85%. Tapi kalau saya sebut government share yang khusus dari sektor di luar pajak, artinya dari cikal bakal PNBP-nya, maka government share-nya hanya berasal dari FTP split yang ini tadi ya, dan ETS split di sini, bagian pemerintah yang berasal untuk PNBP. Ya, nih. Oke, jelas sampai sini ya. Nanti di slide berikutnya kita jelasin lagi kapan pemerintah bisa dapat uang, kapan pemerintah bisa tidak dapat uang sama sekali dari kegiatan usaha hulu migas. Oke. Ya, jadi saya ulangi bahwasanya di bagian ini menjelaskan kontrak kerjasama hulu migas yang menggunakan mekanisme cost recovery dimulai dari gross revenue ya. Gross revenue dikurangi FTP, apa itu FTP? Bagian yang
lifting migas yang diambil, lifting minyak yang diambil dari gross revenue sebelum memperhitungkan cost recovery, itulah FTP ya. Nah, pemerintah dapat bagian dari sini ya. Kemudian gross revenue juga dikurangi lagi dengan cost recovery, menghasilkan net operating income atau nama lainnya adalah ETS, equity to be split. Equity ya, equity yang aset sama dengan equity plus liability ya, equity to be split. Jadi di sini sebagai hasilkan juga pemerintah dapat bagian dari equity dan juga dapat bagian dari FTP. Itulah yang kita sebut dengan bagian pemerintah dari lifting yang akan menjadi cikal bakal PNBP setelah memperhitungkan faktor-faktor pengurang ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan nanti nyebutnya asas neto. Karena bukan bagian ini yang disetor ke APBN, tapi setelah dikurangi dengan pajak-pajak ini dan pungutan-pungutan lain yang diatur di dalam peraturan di luar kontrak, maka itulah yang kita sebut dengan asas neto. Pengecualian dari asas bruto yang selama ini dikenalkan ke teman-teman untuk pengakuan pendapatan negara. Ya, ini Pak kita bicara dalam konteks pemerintah. Saya tidak akan bahas di dalam bagian kontraktor. Kontraktor hanya ambil bagiannya, bayar pajaknya 48% dari bagiannya, dia akan nyetor sekian 17,sekian%. Ini akan menjadi kontribusi pajak PPh Migas ya. Nah, PPh Migas ini dari mana tadi? Dari PPh Corporate Tax dan Dividend Tax, pasal 25 dan pasal 26. Nah, kita tidak akan bahas tentang PPh, karena PPh nanti masuk ke DJP, dan itu bukan masuk dalam SATK. Yang masuk di dalam SATK, atau Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, adalah yang bagian atas, ini yang PNBP-nya. Ya, maka kita tidak akan bahas dalam tentang ini, tapi kita lebih bahas tentang ini ya. Bagian pemerintah dari lifting yang akan menjadi PNBP, kemudian bagaimana memperhitungkan unsur-unsur kewajiban pajak maupun di luar pajaknya akan menjadi PNBP, ya, yang netonya inilah jadi PNBP, dan inilah yang akan nanti dibagi hasilkan dalam skema bagi hasil pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, DPh Migasnya dari sini. Oke, ya Mbak, Mas. Nah, setelah bicara secara teknis tentang kegiatan usaha hulu migas, maka kita akan kasih gambaran, Pak. Dari hasil-hasil migas tadi sebenarnya uang kita kemana? Ya, kan gitu ya. Tadi dari situ kita tahu bahwasanya kita dapat uang dari pajak ya. Nah, pajaknya ini diklasifikasikan ini ya, PPh minyak dan PPh gas. Ya. Dari mana tadi? Dari PPh pasal 25, PPh pasal 26. Kemudian PNBP-nya apa, Pak? Nah, PNBP inilah PNBP SDA ya, sumber daya alam yang berasal dari tadi ya bagian pemerintah setelah dikurangi ya bagian lifting pemerintah atau lifting minyak atau lifting gas ya bagian negara setelah dikurangi dengan kewajiban pemerintah sektor hulu migas yang berupa pelaksanaan assume and discharge di kontrak dan pungutan-pungutan lain atau iuran-iuran lain yang diatur di dalam peraturan perundangan di luar kontrak, maka akan menghasilkan PNBP SDA migas. Inilah SDA migas ini yang akan menjadi skema bagi hasil, akan jadi bagi hasilkan ini. Ya. Nah, di samping itu ada PNBP lainnya yang juga ditata usahakan oleh DJA selaku entitas akuntansi, ya, yaitu ada pendapatan penjualan minyak mentah DMO. Oh, ini apa nih Pak? Nanti saya jelaskan ya. Pendapatan minyak mentah DMO itu dari mana? Nanti ada penjelasan sendiri. Kemudian ada pendapatan denda, bunga, penalti, dan ada pendapatan migas lainnya. Nah, pendapatan migas lainnya di sini yang ditata usahakan atau diakuntansikan oleh DJA adalah dari bonus produksi, ya, apa namanya? Bonus produksi. Apa itu bonus produksi? Kalau kontraktor bisa mencapai akumulasi produksi ke level tertentu ya misalkan 3 juta barel, maka dia wajib membayar sekian juta dolar ke pemerintah. Itu namanya bonus produksi. Jadi memberikan bonus ke pemerintah. Ya. Ada juga pendapatan transfer material ya, transfer material. Apa nih transfer material, Pak? Itu kalau ada apa namanya? Alat-alat atau bahan-bahan yang tadinya digunakan oleh kontraktor yang sudah kita bayarin cost recovery-nya, kemudian dipakai oleh kontraktor yang masih dalam tahap eksplorasi. Maka itu tahap eksplorasi kan dia belum punya hak untuk cost recovery ini, maka dia akan membayar uang itu ke kas negara langsung, karena kan yang tadi yang alat-alat yang dia beli kan sudah dibayar pemerintah kan melalui cost recovery. Maka kontraktor yang di dalam apa namanya tahap eksplorasi tadi yang membeli barang-barang dari kontraktor yang sudah berada di dalam tahap produksi, dia akan menyetor penerimaan negara berupa transfer material. Maksudnya ke sini pendapatan migas lainnya. Ya. Jadi ingat ini ya, ini adalah yang di cover di dalam
entitas akuntansi SATK adalah ini ya. DJI di sini. Di samping pendapatan ini ya, itu ada pendapatan lain yang tidak ditata usahakan oleh BUN ya, yaitu berupa pendapatan dari pertama dari signature bonus, pendapatan bonus tanda tangan ya. Apa itu bonus tanda tangan? Ketika kontraktor langsung menandatangani kontrak, maka dia langsung membayar bonus ke pemerintah, kayak bayar upeti gitu ya. Ucapan terima kasih, bayar bonus ke pemerintah berupa PNBP sejumlah misalkan $1 juta. Maka bonus produksi itu, bonus tanda tangan itu ditata usahakan oleh Kementerian ESDM. Jadi maksudnya ke BAKL ya, ke UAKPA dari ESDM, ke KL. Itu bonus tanda tangan. Kemudian ada lagi namanya firm commitment ya. Itu apa tuh firm commitment? Ketika kontraktor itu tidak berhasil menyelesaikan komitmen yang ada di masa eksplorasi, maka dia harus membayar sesuatu. Apa tuh komitmennya? Biasanya diatur di kontrak itu, kontraktor itu harus membangun fasilitas tertentu untuk apa namanya kegiatan kayak apa ya, community development atau semacam fasilitas publik untuk masyarakat di sekitar perusahaan migas itu ya. Kalau dia tidak berhasil membangun itu, maka dia harus membayar uang ke pemerintah. Namanya firm commitment, komitmen pasti. Ya, itu tidak ditata usahakan di sini ya. Ya, artinya saya ingin tegaskan bahwa pendapatan migas sebenarnya tidak cuma ini ya, tapi ada yang lain, tapi itu ditata usahakan oleh KL, itu Kementerian SDM. Sementara yang dikelola oleh DJI ya ini, PNBP SDA dan PNBP lainnya yang berupa tiga kelompok ini. Ya Mas, Mbak. Dan kita akan fokus di kelompok yang ada di DJA. Sementara ini ada di DJP ya, ada di DJP, ini DBA 15. Jadi DJP. Inilah tiga ini nanti akan di DJA. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, setelah mengetahui kira-kira uang kita dari mana, kemudian tadi perhitungannya seperti apa, ya kita ingin tahu secara makro ya, faktor-faktor yang mengenai penerimaan migasnya apa saja sih Pak? Ini adalah faktor-faktor atau variabel ekonomi makro yang ada di dalam Undang-Undang APBN ya. Yang ada di dalam Undang-Undang APBN yang berkaitan dengan penerimaan migasnya ada 3, yaitu 1 lifting, baik lifting minyak maupun lifting gas. Kemudian ICP, Indonesian Crude Price, harga minyak mentah Indonesia. Dan ketiga adalah kurs, nilai tukar. Sementara cost recovery, meskipun ini juga komponen penting di dalam perhitungan penerimaan migas, tapi tidak menjadi variabel atau parameter ekonomi makro di Undang-Undang APBN. Kenapa? Karena memang ini sifatnya unpredictable ya. Kita tidak berani menaruh ini dalam variabel ekonomi makro, sehingga sementara ini ya itu tidak masuk dalam perhitungan Undang-Undang APBN, tapi itu menjadi informasi yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR ketika menyusun Undang-Undang APBN berkaitan dengan penerimaan migas ini ya. Jadi variabel penting yang diatur dalam Undang-Undang APBN, lifting, ICW, dan kurs. Nanti ketambahan cost recovery yang juga mempengaruhi penerimaan migas. Nah, tapi ingat bahwasanya faktor yang mempengaruhi penerimaan migas tidak hanya 4 ini ya, tapi juga ada faktor kelima ini, yaitu kewajiban kontraktual. Saya lebih senang nyebutnya kewajiban pemerintah sektor hulu migas. Ya, kewajiban pemerintah sektor hulu migas. Jadi dari sini kita tahu ya, semakin tinggi lifting akan semakin tinggi penerimaan migas, semakin tinggi ICP akan semakin tinggi penerimaan migas, semakin melemah nilai tukar kita akan semakin tinggi penerimaan migas. Ya. Nah, kalau lifting itu kan memang bagian dari volume produksi yang siap dijual. Jadi lifting dan produksi beda ya. Kalau produksi itu liftingnya volumenya masih di sumur-sumur migas yang belum diangkat, belum siap jual, itu produksi. Tapi kalau lifting itu adalah volume yang siap dijual, itu siap dibagi hasilkan antara kita dan kontraktor, itulah lifting. Jadi yang kita hitung di dalam APBN ya benar-benar volume minyak dan gas yang siap dijual, itulah yang namanya lifting. ICP ini adalah harga minyak yang berasal dari mana? Dari perhitungan 50 lebih. Kalau dulu zaman saya ada 50-an, sekarang udah 50 lebih ya. 50 jenis minyak mentah yang ada di Indonesia. Jadi ada formulanya. Tiap bulan Kementerian SDM menerbitkan peraturan Menteri SDM yang mengatur mengenai harga minyak mentah Indonesia. Ini untuk perhitungan bagi hasil antara kita dengan kontraktor. Dan harga minyak ini ada 8 jenis minyak utama ya. Ada minyak SLC, ya, Sumatera Light Crude, minyak paling bagus dia. Kemudian ada Arjuna, ada Widuri gitu ya. Itu
jenis-jenis minyak utama. Ya, nanti yang di bawahnya harganya mengacu pada jenis minyak utama ini. Ya, ini selalu dibuat tiap bulan ICP. Ya. Dan memang ICP ini akan berfluktuasi terhadap harga minyak mentah internasional karena memang volumenya memang berasal dari harga-harga pasar yang ada di internasional. Ya. Tuh. Dari 454 ini menghasilkan penerimaan migas bruto yang tadi ada di atas tadi ya. Penerimaan migas bruto kan yang di sini artinya penerimaan migas ya. Ini penerimaan migas bruto yang di rekening migas ini artinya adalah kita sebut dengan bagian pemerintah ya. Ini adalah bagian pemerintah yang berasal dari mana yang tadi? Dari FTP split ya, dari FTP split sama ETS split. Nah, ini ya yang masuk ke rekening migas kan ini ya. Dari FTP split dan ETS split kan gitu. Nah, inilah bagian pemerintah yang masuk ke rekening migas. Jadi uang itu hasil penjualan lifting itu tidak langsung ke kas negara, tapi masuk dulu ke rekening migas. Rekeningnya nomor 600.411.980 di Bank Indonesia, ya. Dan rekening ini bukan rekening kasum negara. Saya tegaskan, rekening migas bukan RKUN. Itu namanya rekening pemerintah lainnya. Artinya uang yang masuk ke situ belum diakui sebagai pendapatan negara. Demikian juga uang keluar dari sana tidak diakui sebagai belanja negara. Karena yang diakui sebagai pendapatan adalah uang yang masuk ke RKUN atau ke kas negara, dan yang diakui sebagai belanja adalah uang yang keluar dari RKUN atau kas negara. Ini enggak, ini RPL, rekening pemerintah lainnya. Ya. Kenapa tidak langsung ke RKUN? Karena kita masih punya kewajiban yang sifatnya unpredictable. Kita sulit mengestimasi besarannya, sehingga kita istilahnya memberikan keleluasaan, fleksibilitas agar berapapun besaran kewajiban ini di tahun itu akan kita bayarkan. Ya, meskipun memang kita punya pagu ya, dan tanda kutip ya pagu untuk kita kendalikan, tapi inilah sengaja kita tidak langsung ke kas negara. Kalau udah masuk kas negara nanti agak susah keluarnya ya, mau keluar jadi belanja. Ya. Nah, ini kewajibannya tadi ya dari ASMSDC adalah PBB, PPN, PDRD. Ya, PDRD itu pajak daerah, retribusi daerah ya. Yang tadi saya jelaskan, kalau pajak daerahnya itu apa? Pajak penerangan jalan, itu adalah pajak dari pemerintah provinsi, kemudian dari pajak air tanah dan pajak air permukaan itu adalah pajak dari pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada fee kegiatan usaha migas, tadi ada fee penjual, ada DMO fee ya. Nah, kemudian ada kewajiban lain berupa underlifting kontraktor. Jadi gini. Setelah ini dikurangi, nanti tiap bulan pemerintah melakukan pemindah bukuan. Ya. Pemerintah melakukan pemindah bukuan, maka akan menghasilkan penerimaan migas neto. Inilah yang kita sebut dengan pendapatan negara, asas neto. Setelah dikurangi ini. Gitu loh. Ya, ini adalah aliran uangnya seperti ini ya. Aliran uang seperti ini, jadi teman-teman biar ngerti. Uangnya dari mana? Oh tadi Pak, dari bagian pemerintah FTP split dan ETS split yang dijual. Jualnya kemana? Kita jual ke pembeli dong. Dan sebagian besar lifting minyak bagian negara itu, lifting migas bagian negara, diterima atau diserahkan atau kita jual ke Pertamina. Jadi wajib bayar kita, pembeli terbesar daripada minyak gas kita adalah Pertamina. Itu perusahaan milik negara sendiri. Ya. Terutama dari minyak. Kalau minyak itu bagian besar dari Pertamina. Kalau gas memang ada yang kita ekspor. Ya. Yang LNG itu utama itu ya, ada yang ekspor ke Jepang, ke Cina gitu ya. Tapi kalau minyak itu sebagian besar itu diserap oleh kilang-kilang Pertamina. Oke. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang kompleks ya ketika kita berurusan sama Pertamina. Ya. Ketika Pertamina nanti nggak kita bayar subsidinya, kan mengganggu likuiditasnya. Sehingga bisa jadi dia akan kesulitan juga membayar uang ke kita dari penerimaan migasnya. Itu menarik di situ ya. Ya jelas ya Mbak, Mas, aliran uang seperti ini. Dan tadi saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang ini ada kewajiban tadi PBB. PBB itu kewajibannya ditagihkan dari DJP ke DJA ya. Jadi SPT-nya itu tidak diserahkan ke kontraktor, SPT-nya langsung dikirimkan ke DJA. Jadi DJA yang memverifikasi, sebelumnya diverifikasi dulu oleh SKK Migas ya, kemudian diserahkan ke kita bayar ya. Jadi kayak in out aja nih. Dari kita adalah sebagai pengurang PNBP, tapi bagi DJP itu sebagai penambah. Sehingga nanti menarik ketika melakukan akuntansinya seperti apa. Dia akan agak beda dengan akuntansi pengurang kewajiban ini yang berupa PPN dan yang lain ya. Kalau PPN itu sama PPNBM, kontraktor kan pasti bayar dulu nih, karena dia beli barang dan jasa dia bayar dulu, nanti kita reimbas, kita ganti. Kalau pajak daerah itu juga diverifikasi dulu oleh SKK Migas, kemudian SKK Migas menyampaikan tagihan yang sudah diverifikasi ke DJA. Kemudian kalau fee, tadi ada DMO fee, ada fee penjual. Apa itu DMO fee? Jadi gini, bahwasanya
di kontrak itu kita mewajibkan catatan DMO ya. Di kontrak itu kontraktor migas atau K3 itu wajib menyerahkan atau menjual 25% bagiannya jual ke pemerintah kita. Dalam rangka apa? Domestic market obligation. Dalam rangka pemenuhan suplai dalam negeri. Ya. Jadi kontrak untuk menjamin suplai minyak, ini khusus minyak ya, suplai minyak di dalam negeri, maka kontraktor wajib menjual 25% bagiannya ke dalam negeri. Ini kita nggak gratis, kita tuh beli gitu, beli bagian kontraktor 25%-nya. Nah, kita beli nih, ini kita sebut dengan demo gross, ya demo gross. Nah, oleh kita nanti, oleh pemerintah, ini kan terus karena kita nggak punya kilang dong. Siapa yang akan menyerap 25% ini? Kita kirim ke kilang Pertamina. Tuh. Diserap oleh kilang Pertamina, diolah oleh Pertamina, sehingga Pertamina itu bayar ke kita. Ya, bayar ke kita. Ya. Jadi bayar ke kita. Tapi kita juga harus bayar ke kontraktor, kan gitu ya. Jadi selisih antara uang yang kita bayarkan, selisih antara uang yang kita terima dari Pertamina, yaitu demo gross, dengan uang yang kita bayarkan ke kontraktor, itu namanya DMO fee. Jadi ketika kontraktor jual minyak ke kita bayarin fee, namanya DMO fee, yaitu imbalan DMO, kan itu. Selisih antara DMO gross dan DMO fee, itulah yang kita sebut dengan tadi pendapatan penjualan minyak mentah DMO. Ya, nanti di slide berikutnya kayaknya saya jelasin lagi ya. Jadi kontraktor wajib menjual ke pemerintah, volumenya berupa 25%, oleh pemerintah akan bayarin itu sebesar 25% berupa DMO fee. Ya. Kemudian kita akan jual ke Pertamina dan akan terima demo gross dari Pertamina. Demo gross dikurangi demo fee akan menghasilkan pendapatan minyak mentah DMO. Kapan kita akan mendapatkan pendapatan minyak mentah DMO? Tentu saja ketika tarif fee-nya, tarif DMO fee-nya tidak sama dengan tarif ICP. Karena kalau tarif DMO-nya sama dengan ICP, kita nggak ada selisih dong, ya nggak? Karena kita jual ke Pertamina juga sebesar ICP. Kita membayar ke kontraktor berupa ICP juga, jadi nol, nggak ada selisihnya. Ya. Nah, ini yang terjadi untuk sumur-sumur migas yang baru. Untuk sumur migas yang usianya sampai 60 bulan, itu DMO fee atau nilai jual, nilai beli yang kita bayarkan ke kontraktor, itu ada sebesar ICP 100%. Yang kita terima dari Pertamina juga 100% ICP, jadi kita nggak dapat uang sama sekali dari DMO. Ya. Nah, setelah 60 bulan ke atas, maka yang kita bayar ke kontraktor, itu harganya udah harga diskon ini, bukan lagi harga 100% ICP. Itu bisa 20% ICP, atau bisa berapa dolar yang ditetapkan di dalam kontrak. Disinilah nanti ketika ada selisih antara uang yang kita terima dari Pertamina, karena kita jual minyak DMO ke Pertamina, dan uang yang kita bayarkan ke kontraktor berupa DMO fee, itulah disebut dengan pendapatan minyak mentah DMO. Nah, ini nanti kita ada contoh hitung-hitungannya ya. Dan ini biasanya saya keluarkan juga di soal-soal kuis maupun di soal-soal ujian. Ya. Nanti, oke. Ini berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi penerimaan migas. Jelas ya, Mbak? Mas? Oke. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran sedikit teman-teman mengenai perkembangan indikator makro penerimaan migas ya. Kita tahu ya, dari nilai tukar 2015-2019 bertahun berfluktuatif ya. Ya, dari nilai tukarnya naik turun ini ya. Ketika naik turun seperti inilah nanti juga penerimaan migas juga naik turun gitu. Ya. Ini nilai tukar ya. Kemudian nah, perkembangan ICP dan lifting. Ini lihat. Ini yang merah ini ada lifting minyak, yang biru ini lifting gas. Kita lihat lifting gas itu selalu di atas lifting minyak. Memang gas kita lebih banyak sekali daripada minyak ya. Lihat ya. Dan ini lihat berfluktuasi terhadap harga minyaknya. Harga minyaknya turun, ini juga akan turun kan gitu. Nah, turun ya berfluktuasi. Kemudian dari sisi cost recovery juga kita lihat ini penerimaan pemerintahnya, ini cost recovery-nya lihat. Ini kan di awal-awal 2010 kan masih bagus ya. Penerimaan kita masih di atas cost recovery. Tapi lihat di tahun 2015 mulai deh ya. Penerimaan pemerintah lebih kecil daripada cost recovery ini lihat nih. Ini kan mulai ya disinilah yang men-trigger akhirnya di 2017 ini kita mengeluarkan ketentuan mengenai gross split. Ya, supaya ada yang berpindah ke gross split kan gitu.
Nah, ini perkembangan penerimaan migasnya, yaitu penerimaan SDA migas dari 2015 sampai 2019 ya. Naik turun ya, kita pernah sampai di titik terendah dulu cuma punya dapat uang sekian triliun ya. Kecil sekali ya. Tapi kita tertinggi kemarin yang di 2000, ini sebenarnya sudah ada data terkini, ini masih outlook ya. Di APBN 2019 itu ada 100 sekian triliun ya. Kemudian di APBN 2020 kita sudah kita koreksi lagi nih, nggak segini lagi ya. Karena COVID, target kita sudah di bawah ini. Sekitar 100 triliunan ya. Oke, dan ini secara umum di tahun terakhir 2019 kita punya uang dari SDA migasnya adalah 121 triliun dan dari PNBP migasnya 5,9 triliun sehingga total 127 triliun yang disumbangkan dari penerimaan hulu migas yang ditata usahakan oleh BUN ya. Dan ini yang kita sebut dengan yang asas netonya ini. Ya. Sementara kalau yang ini kan PNBP migas lainnya kan tidak ada faktor pengurang ya, sehingga itu memang bruto kalau PNBP migas lainnya. Oke, demikian ya Mbak, Mas, gambaran mengenai kontrak hulu migas, kemudian mekanisme perhitungan hak negara, macam-macam kewajiban pemerintah, di samping juga variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan migas, dan kita lihat perkembangan parameter migas seperti apa dalam 5 tahun terakhir. Demikian ya, video sesi 1 berkaitan dengan akuntansi penerimaan migas. Selanjutnya, jangan kemana-mana, setelah istirahat ini teman-teman akan menyaksikan video sesi 2. Semangat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.